Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati teman-teman peserta didik PKBM Bestari Jombang. Malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang minggu lalu kita belajar tentang manajerial. Seperti yang sudah dikumpulkan di saya, video-video penugasan yang sudah masuk tentang manajerial, kita akan lebih banyak belajar pada praktek manajerial di dalam persepak bolaan, karena kita akan belajar dalam tema sepak bola. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa manajemen sendiri ini adalah seni di dalam mengelola sumber daya yang kita punya untuk meraih satu tujuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah berhasil menginterview atau mencoba mencari narasumber dari pengelola sebuah sekolah sepak bola. Dalam hal ini ada sebuah SSB yang bernama Putro Sumolewo di Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Beliau adalah Bapak Abdillah Basya. Namun memang saat ini masih belum berhasil kita rekam, jadi saya hanya mencatat beberapa poin yang telah disampaikan beliau kepada saya waktu interview. Bapak Abdillah Basya ini menyampaikan bahwa SSB Putro Sumolewo ini diawali dengan semangat untuk memberikan alternatif kegiatan dalam mengakomodir dinamisnya perkembangan di masyarakat sekitar Desa Gondek, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Pada era terdahulu sempat ada klub sepak bola di Desa Gondek dengan nama Sumolewo. Nah, kemudian bersama dengan beberapa pendahulu dari klub Sumolewo ini, niatan untuk merevitalisasi klub sepak bola ini mengerucut dengan ide untuk membuat sebuah sekolah sepak bola untuk anak-anak kelas 5 atau 6 SD dan MI, yaitu pada kisaran usia 10 sampai 15 tahun dengan nama Putra Sumolewo. Ini kemudian berdiri pada tahun 2019. Di dalam pengelolaan SSB Putra Sumolewo ini ada dua bagian, dipisahkan menjadi dua bagian oleh Bapak Abdillah Basya. Yang pertama yaitu ada pelatih atau coach, di mana pelatih atau coach ini memegang peran untuk manajemen sumber daya. Tugasnya adalah untuk menyeleksi tim sesuai umur dan kemampuan, kemudian menyusun jadwal latihan dan melaksanakan rencana menu kegiatan latihan. Pelatih juga menyiapkan tim secara fisik, kompetensi, dan mental untuk sebuah kompetisi. Jadi, dia bertanggung jawab juga untuk menjaga mental-mental juara atau membentuk mental-mental juara siap menang maupun siap kalah bagi pemainnya. Kemudian ada promotor atau manajer. Nah, di sini fungsi Bapak Abdillah Basya ini adalah sebagai promotor ini atau manajer ini. Nah, promotor atau manajer ini memegang peran dalam manajemen operasional, bertanggung jawab untuk memastikan semua kebutuhan pelatih dan tim agar bisa terakomodir. Dan manajer juga punya tanggung jawab untuk menguatkan jejaring dengan stakeholder yang ada untuk keberlanjutan dari SSB ini. Itu tadi sedikit cerita tentang SSB Putro Sumolewo, di mana kalau kita bisa menganalisa bahwa ada 4 fungsi di dalam manajemen dijalankan di SSB Putro Sumolewo. Sama seperti yang sudah panjenengan pelajari kemarin, dalam minggu kemarin, penugasan kemarin, bahwa ada 4 fungsi manajemen yang kemudian biasa disebut POAC, itu yang POAC, itu yang panjenengan jabarkan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan ini adalah sebuah proses untuk menetapkan sasaran dan bagaimana cara untuk mencapai sasaran itu. Nah, ini di dalam proses planning ini
tentukan di situ. Kemudian ada organizing. Organizing ini adalah proses pengaturan dan alokasi tugas atau wewenang dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Karena seperti kita tahu bahwa semua hal yang berkaitan dengan manajemen ini adalah tujuannya adalah untuk mencapai satu tujuan. Kemudian actuating. Actuating ini adalah proses untuk menggerakkan, memotivasi agar orang melakukan semua hal sesuai dengan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi controlling atau pengawasan. Controlling ini sendiri merupakan proses untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini tetap mengarah pada sasaran. Nah, itu tadi terkait dengan sedikit review tentang fungsi manajemen yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan pengelolaan SSB yang sudah dilakukan oleh teman-teman di SSB Putra Sumolewo yang saya sampaikan, kita belajar yang akan kita tarik adalah tentang fungsi yang pertama, yaitu fungsi perencanaan atau planning. Ini saya buatkan sesuai dengan urutan, sudah sesuai dengan urutan waktu. Jadi teman-teman bisa nanti melihat di sini. Yang pertama adalah kegiatan. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh SSB Putra Sumolewo, khususnya bagian manajemennya, ini untuk mencapai tujuan mereka. Yang pertama, yaitu ada pertemuan dengan senior atau senior tim Sumolewo. Jadi ini adalah awal pendiriannya. Kemudian ada audiensi dengan beberapa lembaga terkait dengan SSB Sumolewo. Dalam hal ini ada Karang Taruna, karena Karang Taruna ini pada akhirnya sangat terikat erat dengan SSB Putra Sumolewo. Kemudian ada izin penggunaan lapangan desa, karena memang lapangan desa dipakai oleh SSB Sumolewo ini untuk melakukan kegiatan latihan. Di sini saya juga menyebutkan ada siapa yang bertanggung jawab dan rencana waktu yang diberikan. Jadi sudah ada kolom waktunya, minggu pertama, minggu kedua, itu semuanya sudah ada. Ini adalah untuk mempermudah kita melihat. Nah, kemudian ini bisa dibaca lagi, nanti semuanya bisa dibaca apa-apa yang harus dilakukan. Yang jelas perencanaan ini, perencanaan waktu khususnya dengan apa yang harus dikerjakan dan durasi atau target dari waktu yang akan dipakai di dalam melaksanakan satu kegiatan ini harus ditentukan. Dan setelah itu kita bisa melaksanakan dan setelah itu bisa melakukan evaluasi ketika itu sudah terlaksana. Yang jelas perencanaan ini dilakukan saat awal kita menentukan apa yang akan dicapai. Gitu. Jadi poin intinya dalam hal ini, kenapa kita belajar tentang planning atau perencanaan ini, menurut saya ini akan sangat penting bagi teman-teman untuk bisa mengadopsi atau mengadaptasi ini. Jadi paling tidak apapun bidang usaha panjenengan, aktivitas panjenengan, baik itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas organisasi dan sosial, itu semuanya bisa dilakukan seperti ini. Jadi secara runut kita menentukan apa saja kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan dan kita juga menentukan target waktunya. Siapa yang bertanggung jawab di situ? Kemudian kita bisa melihat dari sini. Oh, ini berarti nanti akan mengeluarkan biaya. Pada pertemuan dengan senior tim Sumolewo, biayanya kira-kira berapa? Apa saja yang akan dilakukan pada saat pertemuan itu? Yang kebutuhannya apa saja? Oh, konsumsi. Oh, undangan. Oh, transportasi. Nah, ini bisa terbaca dari kegiatan yang tercantum di sini. Jadi anggaran bisa kita tentukan, perkiraan biaya bisa kita lihat di sini, kebutuhan-kebutuhannya apa saja, dan bisa kita siapkan. Untuk apa persiapan-persiapan itu? Untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Nah, ini
tugas dari teman-teman untuk malam hari ini tidak banyak tugasnya, hanya memahami perencanaan-perencanaan ini dari sekolah sepak bola Putra Sumolewo ini untuk kemudian diadopsi, diadaptasi di dalam pengelolaan kegiatan panjenengan. Bukan hanya sepak bola, tapi usaha bidang jasa misalnya penjahit, silakan membuat ini. Apakah kemudian harus melakukan audiensi dengan atau presentasi dengan calon-calon customer yang katakanlah dia adalah potensial buyer yang akan kita bidik, kita sasar untuk kemudian menjadi pelanggan kita. Silahkan dibuat perencanaan-perencanaan seperti ini. Jadi harapan saya nanti teman-teman bisa mengadopsi ini. Tidak harus diserahkan kepada saya, yang penting panjenengan bisa. Silahkan konsultasikan kepada saya apabila ada kesulitan. Ya, untuk malam hari ini tidak ada penugasan apapun dari saya dan saya akhiri untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan beberapa hal tadi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.